Assalamualaikum sahabat petani padi lokal. Kita sudah lama tidak bersua ya, karena dengan keadaan kesibukan. Ini kita kembali kepada lahan pertanian lagi. Kali ini kita membawakan atau menanam padi MR339 ya. Kalau kata yang sudah tanam, padi ini hasilnya sangat bagus. Potensi tonasenya bisa jadi meningkat ya daripada padi biasa kita tanam. Ini kondisinya kita belum melakukan pemupukan ya. Ini kondisinya belum kita lakukan pemupukan. Ini sama sekali belum kita lakukan pemupukan. Ini umur padi sekitar lebih kurang 12 hari ya, 12 hari setelah tanam. Insya Allah besok atau lusa kita lakukan pemupukannya 2 hari lagi, lebih kurang ya. Ini kita tanamnya di lahan irigasi, yang artinya pengairannya bagus ya. Walaupun lahannya agak kering, tapi air pengairannya bagus. Ini dia perkembangannya. Nanti saya akan update setelah melakukan pemupukan pertama bagaimana perkembangan MR339. Ikuti terus channel petani padi lokal ya. Bagi kawan-kawan sahabat petani yang ingin katakanlah ke depan nanti ingin menanam padi MR39, boleh ya ikuti kami. Nanti perkembangannya akan saya update setelah pemupukan pertama, bagaimana perkembangannya, pemupukan kedua, dan sampai panen ya. Nah, akan kita update. Dan kita juga nanti akan memberikan tutorial cara menghilangkan sawah yang asam-asaman secara manual ya, tidak menggunakan modal, tapi cukup menggunakan alat-alat manual aja ya. Nah, ini dia. Kalau kemarin saya menanam padi Cibatu 06 Plus, hasilnya juga meningkat ya. Hasilnya meningkat bagus. Tapi kali ini kita sudah membawakan MR339. Kalau perkembangan sebelum pemupukan pertama, memang kita tidak bisa menilai secara keseluruhan ya perkembangannya atau dari segi anakannya ya. Ini kita tanam 6 banding 1 ya. Kita tanam 6 ya. Tapi kalau kita lihat dari rumpun seperti ini ya, ini belum kita lakukan pemupukan tapi sudah mengeluarkan anakan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, udah sekitar 5 rumpun, baru 12 hari, bukan 5, 1, 2, 6 rumpun. Ini belum kita melakukan pemupukan dan padinya pun baru 12 hari, tapi sudah mengeluarkan anakan 6 rumpun. Kalau segi daunnya, teksturnya ini keras, kasar ya, lebih panjang. Nah, ini daunnya lebih panjang. Nanti kita akan update lagi ya. Oke, sahabat petani padi lokal, ikuti terus channel kita. Yang ingin mengetahui atau ingin melihat perkembangan MR339 sebelum tanam, maka lihat dulu di channel petani padi lokal. Karena kita insya Allah akan melakukan perawatan full buyer. Istilahnya nanti kita akan pakai obat insektisida, fungisida, dan juga ambition, dan juga ultradap ya. Nah, seperti biasa kita melakukan full perawatannya insya Allah ya. Dan pupuknya pun kita melakukan pemupukan pertama urea sama SP36. Kedua nanti urea, Pangska, dan juga KCL ya. Begitu juga ketiga. Nah, di pemupukan ketiga ini kunci sukses atau kunci bagus dengan tidaknya
hasil nanti. Nah, di pemupukan ketiga. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pemupukan ketiga. Saya akan kasih tutorialnya apa aja yang harus kita lakukan pemupukan di ketiga kali. Nah, ini di saat bunting ya. Jangan lupa sahabat petani lokal. Di saat bunting, di saat itulah paling penting untuk kita genjot atau kita penuhi nutrisi daripada padi. Nah, disinilah peran kita nanti menentukan hasil tingginya tonase dengan tidaknya di pemupukan ketiga. Tapi hati-hati juga. Di saat pemupukan ketiga, kalau kita tidak jeli atau kita tidak teliti, menyebabkan gagal panen. Dikarenakan apa? Overdosis. Nah, disinilah mulai penyetelan pemupukan kedua. Kalau pemupukan kedua nanti terlalu banyak, memberikan urea, nutrisi urea, maka kita tidak bisa melakukan pemupukan ketiga. Nah, di saat padi bunting tua, sudah butuh nutrisi, kita tidak mungkin lagi melakukan pemupukan. Sementara kita melakukan pemupukan di bunting, awal-awal bunting fase pertama bunting, ya. Disitulah pentingnya kita melakukan pemupukan ketiga. Nah, sering saya lakukan pemupukan ketiga di saat malainya mau keluar. Nah, disitulah kita cukup melakukan sesuai dengan kebutuhan padi ini. Misalnya daunnya udah lebat, nggak mungkin kita melakukan hijau, maksudnya daunnya sudah hijau, tidak mungkin kita melakukan pemupukan ketiga menggunakan urea ataupun Posca ya. Nah, disinilah kuncinya. Memang jarang yang tahu bahwa kita melakukan pemupukan di saat bunting, karena kalau salah pemupukan di saat bunting bisa jadi gagal panen dikarenakan oleh overdosis ya, overdosis daripada pemupukan. Nah, bisa jadi nanti bulir hampa. Kalau overdosis bisa jadi tidak bisa keluar malai. Nah, makanya kita harus pentingnya melakukan pencegahan di pupuk kedua. Jangan terlalu banyak urea, jangan terlalu sedikit. Intinya seimbang ya. Kalau kita seimbang melakukan pemupukan kedua, maka pemupukan ketiga bisa kita lakukan. Oke, sahabat petani lokal, kalau sahabat mau melihat perkembangan dan juga mau mendengarkan nanti cara-cara kita melakukan pemupukan untuk meningkatkan hasil, pantengin terus, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi ya. Nah, kita nanti akan memberikan tutorial cara pemupukan ketiga untuk meningkatkan tonase ya. Oke, salam sejahtera.